Bismillahirrahmanirrahim. Taib. An Yazid ibn al-Aswadi radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya fada'a bihima faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana qala qad sallayna fi rihalina qala fala taf'ala idza sallaytuma fi rihalikuma thumma adraktumal imama wa lam yusalli fasalliya ma'a fa innaha lakum nafilatun. Rawahu Ahmad wal lafdhu lahu was thalathatu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Yazid ibn al-Aswad al-Amiri Aswadi radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau dan ketika itu beliau masih muda, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, tiba-tiba datang dua orang laki-laki dan tidak salat keduanya. Keduanya hanya duduk-duduk di teras masjid. Fada'a bihima, maka dipanggilah kedua orang tersebut. Faji'a bihima tar'udu fara'isuhu, maka datanglah keduanya dalam posisi takut karena terperanjat, kaget kenapa dipanggil. Faqala lahuma, maka dikatakan kepada keduanya, apa yang mencegah kalian berdua untuk tidak sholat bersama kami sholat subuh tadi? Keduanya menjawab, kami sudah sholat di rumah-rumah kami wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, jangan kalian lakukan hal ini. Apabila kalian sudah sholat di rumah kalian berdua, kemudian kalian ke masjid dan mendapatkan imam, kemudian dan tidak sholat, maka hendaklah kalian berdua ngikut sholat bersama imam. Kenapa? Fa innaha lakum nafilatun, karena sholat bersama imam, sholat subuh itu walaupun sudah sholat maka dianggap sunnah. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan wassalasa, dan tiga imam, maksudnya Abi Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Baik. Hadis ini masih membahas tentang fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat berjamaah. Di sini dalam hadis ini diceritakan bahwa ada dua orang laki-laki yang sudah sholat di rumah keduanya, kemudian datang ke masjid dalam sebuah hajat. Dan di sini tidak disebutkan hajatnya apa. Pokoknya dia datang ke masjid ada hajat, entah kepada Rasul atau mungkin kepada para sahabat.
Tiba-tiba Nabi SAW sholat subuh berjamaah. Ingat, salah satu mukjizat Rasul itu, Rasul mampu melihat ke belakang sebagaimana dia mampu melihat ke depan. Ya, Rasul tahu orang itu tidak sholat. Makanya ketika selesai sholat subuh, Rasul meminta dipanggil dua orang itu. Tentu karena yang manggil Rasul agak ketakutan juga dia. Akhirnya kemudian setelah dihadapkan di hadapan Rasul, Rasul bertanya, kenapa kalian tidak sholat? Maka dua orang ini mengatakan, kami sudah sholat kok di rumah. Maka Rasul menasihati, jangan seperti itu. Walaupun kalian sudah sholat di rumah, kalau sudah mendapatkan imam sedang sholat, maka ikutlah sholat bersama mereka. Walaupun itu hanya sekedar nafilah saja pahalanya. Dari sini boleh melakukan sholat dua kali, kan? Melakukan sholat dua kali kalau kondisinya seperti ini. Orang ini kan sudah sholat, tapi oleh Nabi disuruh sholat lagi. Alasannya karena dia ke masjid dan dia mendapatkan imam sedang sholat. Jangan duduk-duduk walaupun sudah sholat. Ada kasus yang lain. Nabi SAW suatu ketika selesai sholat, kemudian datang seseorang ke masjid masbuk. Maka Nabi SAW menawarkan kepada jemaah yang sudah sholat itu, man yatasaddaq bihadzal rajul. Siapa yang mau sedekah dengan orang ini? Maksudnya siapa yang mau menemani sholat orang yang belum sholat ini? Padahal jemaah itu sudah sholat, sudah selesai pun sholatnya. Tapi Rasul mengatakan kepada jamaah dan mengatakan siapa yang bersedekah dengan orang yang masbuk itu, menunjukkan bahwa pahala menemani orang yang sholat jamaah itu sedekah. Kemudian juga kisah yang sama juga pernah terjadi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu kan sudah sholat Isya bersama Nabi SAW. Pulang pula dia ke kaumnya, rupanya kaumnya belum sholat Isya. Akhirnya kemudian kaumnya meminta Mu'adz untuk mengimami mereka. Jadilah Mu'adz imam di kaumnya. Masalahnya Mu'adz ketika itu membaca surah Al-Baqarah. Sehingga ada satu orang yang tidak mau menyelesaikan sholat bersama Mu'adz, keluar dari jamaah, sholat sendiri. Kemudian Mu'adz tahu dan menuduh laki-laki itu munafik. Sampailah kepada Nabi SAW kabar ini, tapi yang disalahkan Mu'adz sendiri dan mengatakan, ya Mu'adz, afattanu linnas, apakah engkau akan membuat fitnah di hadapan manusia? Kalau engkau ingin sholat dan jadi imam, maksudnya sholat Isya, tidakkah kau membaca sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha atau wal fajri wa layalin 'ashr? Di sini 3 kasus semua bicara tentang bolehnya sholat 2 kali, kan? Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Seperti di sini memang orang ini sudah sholat kemudian ke masjid, duduk-duduk pula di masjid menunggu orang selesai sholat. Kenapa tidak ikut sholat sekalian? Kalau alasannya sudah sholat, kata Nabi, maka hukum engkau bergabung adalah sunnah. Kasus yang kedua, orang belum sholat, yang lain sudah sholat, kata Rasul, temani. Siapa yang bersedekah dengan dia? Maka menemani orang yang belum sholat itu sedekah. Kemudian justru dalam kasusnya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz jadi imam pula. Kalau di sini kan kasusnya jadi makmum. Kalau di kasusnya Mu'adz itu jadi imam dia, padahal dia sudah sholat Isya bersama Nabi. Ini ada 3 kasus yang sama dengan hadis Yazid ibn al-Aswad. Baik, kita ambil faedah dari hadis ini. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini?
Hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya istihbab i'adatil jama'ati liman sholat. Disunahkan mengulang sholat jamaah bagi orang yang sudah sholat. Kapan itu? Ketika dia datang ke masjid dan mendapati manusia sedang sholat atau sedang diiqomahkan sholat dan dia posisinya sedang di masjid. Lain kalau di rumah, ya, posisinya ini kan posisinya di masjid. Kemudian yang kedua di sini juga menunjukkan sahnya sholat di rumah bagi laki-laki. Karena Nabi SAW mengatakan kepada dua orang ini, kalau engkau ikut sholat berjamaah maka engkau dapat pahala sunnah. Berarti yang sudah dikerjakan orang ini di rumah adalah melaksanakan yang wajib. Berarti sudah gugur kewajibannya kan, menunjukkan bahwa sholat seorang laki-laki di rumah itu sah walaupun tanpa uzur. Walaupun tanpa uzur maksudnya walaupun tidak ada hujan gitu ya, kemudian juga dekat dari masjid dan begitu seterusnya, walaupun tidak ada uzur. Tapi menurut pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, berarti kalau dia tidak sholat, sah sholat di rumah tetapi berdosa karena meninggalkan kewajiban jamaah. Bagi yang berpendapat sholat jamaah itu wajib. Tapi bagi yang berpendapat sholat itu sunnah muakkadah, ya tidak. Cuman kalau dia sholat berjamaah di masjid dapat pahala 27 tingkatan. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, di sini ada kewajiban untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa yakunu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tentang kewajiban mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara hikmah, dengan cara lembut dan bijaksana dan nasihat yang baik. Sebagaimana Nabi SAW kan, dua sahabat ini sudah ketakutan dipanggil Nabi. Tetapi Nabi SAW sangat lembut dan mengatakan, jangan kalian lakukan lagi. Kalau kalian mau sholat bersama kami, maka kalian berdua dapat pahala sunnah. Nabi tidak marah-marah. Nabi justru kemudian menyebutkan pahalanya. Sekiranya kalian gabung, kalian dapat pahala sunnah. Dan ini juga berlaku kepada setiap masalah. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, maka hendaklah kita cegah dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, walaupun selemah-lemahnya iman. Tetapi yang mencegah dengan perbuatan dan juga dengan lisan, hendaklah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Taib. Kemudian juga di antara faedah hadis ini tentang husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu ta'limihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada akhlak Nabi dan juga ada akhlak bagaimana baiknya Rasul dalam mengajar sahabat. Dari mana kita tahu Nabi SAW tidak langsung suudzon kepada dua orang itu? Lain dengan Mu'adz kan. Kalau Mu'adz itu kan langsung disebut munafik tuh. Itu yang keluar dari sholat jamaah munafik kata Mu'adz, sampai datang kepada Rasul. Tapi Rasul tidak lantas mengatakan seperti itu. Nabi SAW justru bertanya kenapa, ada apa, gitu kan? Rasul kan bertanya. Kata Rasul, ma mana'aku ma'an tusalliya ma'ana, apa yang mencegah kalian untuk tidak sholat bersama kami? Artinya Rasul bertanya kenapa, ada apa? Ya. Jadi dia tanya sebabnya. Sebab dia masuk masjid itu kenapa? Ada hajat apa gitu. Nah, ketika Nabi SAW mengetahui bahwa keduanya punya uzur, apa uzurnya? Karena sudah sholat di rumah, maka Nabi SAW mengarahkan
seandainya kalian mau sholat bersama kami tentu dapat pahala. Kan lembut tuh kalau gitu kan ya, jadi nggak lantas menegur gitu. Lain dengan kita gitu, ada salah sedikit saja sudah ditanya, tidak memberikan uzur, tidak juga bertanya, langsung sewot modelnya. Terkadang baru dengar, belum tabayun ya. Padahal orang yang ngasih informasi kadang-kadang hanya menghasut saja, cari pembenaran. Kita pula yang dengar langsung sewot gitu. Padahal kita ini harus memberikan uzur kepada siapapun. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika sakit, ya sakit tidak bisa bangun, datang muridnya ini ya niatnya baik, namanya Imam Syafi'i sakit ya tentu ingin menziarahi gurunya yang sakit, harusnya seperti itu. Seorang murid kalau gurunya sakit ya dikunjungi, didoakan. Orang ini datang kepada Imam Syafi'i, qawwallahu dha'faka ya imam, qawwallahu dha'faka ya imam. Kalimat qawwallahu dha'fak itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, semoga Allah sembuhkan penyakitmu. Makna yang kedua, semoga Allah perparah sakit. Jadi dua-duanya itu kontradiksi. Kalau maknanya qawwallahu dha'fak, qawwa itu artinya menguatkan, semoga Allah menguatkan kelemahan, artinya disuruh lemah makin lemah kan itu, suruh menguat lemahnya, maknanya makin parah ya kan? Tapi kalau yang dimaksud qawwallahu dha'faka, maksudnya qawwa di sini semoga menghilangkan kelemahan, berarti sembuh. Jadi ada dua makna itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, kalau engkau mengatakan qawwallahu dha'fi, engkau mengatakan qawwallahu dha'fi, kau disuruh ditambah kelemahanku, aku akan mati gitu. Kata muridnya, enggak, bukan itu maksudku katanya. Bukan itu ya Imam, bukan berdoa seperti itu maksudnya. Kata Imam Syafi'i, alim itu saya tahu, sekalipun engkau mencaciku, pasti aku katakan engkau tidak bermaksud untuk itu kepada. Nah gitu ya. Kalau engkau pun mencaciku, kata Imam Syafi'i, pasti aku yakin engkau tidak bermaksud untuk itu. Maksudnya Imam Syafi'i memberikan uzur. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, bukan lantas kita balas tidak suka. Ada apa kan itu? Tanya dulu gitu. Nah di sini Nabi SAW memberikan semacam akhlak kepada kita untuk tabayyun. Tanya sebabnya, kenapa, ada apa gitu ya. Jadi ini akhlak yang luar biasa yang hilang di tengah-tengah kita. Kemudian juga di antara faedah dari hadis ini, orang kalau kenapa Nabi SAW meminta kepada dua orang ini suruh masuk ke masjid dan ikut jamaah supaya menghilangkan suudzon, berburuk sangka orang-orang. Karena dua orang ini kan sahabat, bukan orang kafir gitu ya. Dua orang ini sahabat Nabi, dikenal di tengah-tengah sahabat. Kok sholat subuh orang lagi sholat, kok dia duduk-duduk di teras? Kan suudzon akhirnya. Ya, orang-orang ini suudzon, ngapain orang ini kan? Makanya Nabi SAW berusaha menghilangkan suudzon itu, karena setan itu masuk di jalan darah manusia. Bisa saja kemudian kalau Rasul SAW tidak memanggil keduanya dan tidak menjelaskan kepada keduanya dan tidak mengarahkan keduanya, tentu sahabat satu dengan yang lainnya akan berburuk sangka dengan dua orang. Kok gitu mereka? Di hadapan kita ada Rasul, kok nggak mau masuk, nggak sholat, kurang ajar, macam-macam nantinya kan itu. Dan di sini Nabi SAW berusaha memutus jalan setan itu. Makanya ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama Safiyah bintu Huyai, ketika Rasul sedang i'tikaf di masjid bulan Ramadan, maka Safiyah itu datang menemui Nabi SAW di masjid. Kemudian Nabi SAW menemui Safiyah, kemudian ngobrol berdua. Masjid Rasul bukan kayak masjid kita terang benerang, gelap-gelap. Tiba-tiba ada dua orang sahabat lewat di hadapannya dengan langkah yang sangat cepat sekali.
Kata Nabi SAW, pelan-pelan kalian berdua. Ngapain cepat-cepat? Ini di samping saya Sofia, bukan siapa-siapa loh. Ini istri saya. Ya. Padahal sahabat tak mungkin menuduh Rasul macam-macam kan? Gak mungkin lah sahabat menuduh Rasul macam-macam. Tapi Nabi SAW menghilangkan sebelum terjadinya berburuk sangka itu diputus dulu. Rantai berburuk sangka itu diputus dulu, kata Rasul. Jangan tergesa-gesa, santai saja kalian berdua jalan. Ini Sofia loh istri saya. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kami tidak mungkin menyangka yang tidak-tidak. Tapi Rasul mengatakan, oh tidak. Fa inna syaitan yajri majra dami ibni Adam. Karena setan itu masuk di jalan darah manusia. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan pun ada setan yang tidak diikat dan bisa juga masuk. Karena ini kan posisinya di bulan Ramadan. Posisinya di bulan Ramadan, artinya di bulan Ramadan ada juga orang kesurupan tuh. Karena yang diikat itu cuman marodatu syayatin saja. Marodah setan, marodah itu artinya jin yang paling jahat saja. Jin yang paling kuat, yang suka menggoda manusia sampai ke tingkat kufur saja. Tapi yang kerocok-kerocoknya berkeliaran lah kan itu. Artinya bahwa setan itu bisa masuk ke jalan darah. Sehingga kemudian setan yang masuk ke jalan darah itu masuk ke mana? Ke hati manusia, kemudian memberikan was-was. Memberikan was-was ya. Karena begini, di tubuh manusia itu kan ada dua energi positif, ada dua energi negatif. Yang positif itu berasal dari akal dan qarin malaikat. Yang negatif itu berasal dari hawa nafsu dan qarin dari jin. Ya. Begitu kata Imam Ghazali. Jadi malaikat dan akal itulah yang membimbing manusia untuk berbuat baik, sehingga mudah berhusnudzon kepada Allah. Hawa nafsu dan setan inilah yang kemudian memberikan was-was supaya kita suudzon kepada orang. Dan kenapa jin bisa masuk ke badan kita? Karena di badan kita ada jinnya. Jin yang di badan kita itulah yang ngundang jin yang dari luar suruh masuk. Ya. Makanya supaya jin qarin yang ada di badan kita ini menutup pintu jin-jin yang lain masuk, makanya kita disyariatkan untuk baca Quran, untuk zikir, ya kan, untuk berdoa, zikir pagi, petang, sebelum tidur dan begitu seterusnya, supaya akal dan malaikat bisa mengalahkan hawa nafsu dan syaitan tadi. Baik. Ini diantara faedah hadis ini. Kemudian faedah yang lain, di antara yang disebutkan para ulama di sini, bahwa ibadah ini idzan tahat la yajuz ilgha'uha wa inna ma qad waqa'at mauqi'uha walau saluha ilgha'uha la amara hadaini ar-rajulaini bi ilgha'is salati allati waqa'at fil baiti wa ja'ala al-faridata hiya allati ma'al jama'ati wal ula nafilah. Jadi ibadah yang sudah dikerjakan tidak bisa dibatalkan. Ibadah yang sudah dikerjakan itu tidak mungkin dibatalkan. Sebab kalau dibatalkan tentu Rasul akan menganggap bahwa sholat bersama Rasul itu yang wajib dan yang di rumah itu sunnah. Kan itu ya. Tapi Nabi SAW tetap menganggap sholat yang dilakukan dua orang itu di rumah tetap itulah yang wajib. Adapun yang kedua yang bergabung bersama Rasul dan para sahabat itu dianggap sunnah. Jadi kalau ibadah tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah selesai sudahlah, dapat pahala lah dia kan. Nah, jadi ini juga sebuah faedah yang sangat luar biasa dari keterangan para ulama dalam mengambil mayuk khodu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini. Baik, ini hadis yang pertama. Kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis ke-325. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi."
fa idza kabbara fakabbir wa idza tukabbiru hatta yukabbir wa la tukabbiru hatta yukabbira wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu Allahumma rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa la tasjudu hatta yasjuda wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Rawahu Abu Dawud wa hadha lafdhuhu wa aslu fi sahihain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sering saya katakan nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman ibn Sakhr. Di jahiliyah disebut Abdu Syams. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an banyak meriwayatkan hadis sampai mencapai 5.000 lebih. Jadi terbanyak. Dia meriwayatkan hadis itu sampai 5.374 hadis kalau tidak salah. Dan dia di urutan tertinggi dari kalangan para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Baru di bawahnya ada Abdullah bin Umar, di bawahnya ada Anas ibn Malik radhiyallahu an, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan begitu seterusnya. Lah Abu Hurairah radhiyallahu an ini memang masuk Islam ini tidak lama sebenarnya. Dia kan di tahun ke-7 Hijriah. Artinya berjumpa dengan Rasul tidak lama, hanya 4 tahun. Karena di 11 Hijriah Rasul wafat kan. Tetapi karena kegigihan thalabul ilmi, Abu Hurairah ini menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Dan ini menunjukkan bahwa tidak mustahil bagi Allah. Orang yang menekuni sebuah perkara pasti akan membidangi. Orang menekuni sebuah perkara itu akan membidangi. Lah Abu Hurairah ini memang menekuni bermulazamah bersama Rasul di saat orang-orang Muhajirin sibuk dengan berniaga, di saat orang-orang Ansor sedang sibuk dengan pertanian, dengan perkebunan dan ladang, maka Abu Hurairah sibuk hadir di majelis Nabi dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Sehingga dalam waktu yang singkat Abu Hurairah bisa menjangkau banyak para sahabat yang sudah lama masuk Islam. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu sebuah rizki. Makanya kita harus banyak berdoa, Rabbi zidni ilmu, ya Allah tambah ilmu kepadamu. Karena ilmu itu sama dengan harta. Ada orang yang dari pagi sampai sore lelah, letih, keringat bercucuran, panas, kerontang, kering gitu ya. Tapi hasilnya tak banyak. Tapi ada yang duduk-duduk saja ya, nunggu warung, nunggu toko, nunggu bisnis. Tahu-tahu setiap bulan transferannya bisa untuk makan setahun. Ya namanya cari uang itu kan rezeki. Ilmu juga gitu. Ada orang lama gitu ngaji gitu, tapi bego terus, nggak pernah pinter-pinter gitu. Ada yang baru sebentar kok dia pintar, nama rezeki dari Allah. Tetapi walaupun mungkin belum diberikan kecerdasan, tetap hadir di majelis ta'lim itu sesuatu yang utama. Kenapa? Karena banyak juga di zaman dahulu ada orang yang hadir di majelis ta'lim itu bukan mencari ilmu, tetapi mencari adab, ya, mencari akhlak. Ya duduk saja, nengokin ustadznya, syekhnya, imamnya gitu kan. Tapi ada yang betul-betul mencatat mencari ilmu. Tapi yang jelas bahwa minimalnya orang yang hadir di majelis ta'lim itu kalau pergi dosa-dosanya diampuni. Kata Rasul, "Qumu maghfura lakum." Berdirilah, bubar kalian, dosa kalian sudah diampuni. Cukup duduk. Sedia ngantuk gimana? Masuk lah. Masukkan aja lah. Baik, kembali jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Dijadikan imam itu untuk diikuti. Kalau nggak diikuti, ya ngapain dijadikan imam? Sholat sendiri aja lah kan. Makanya kalau seandainya kita ini mau jadi makmum, ya ikuti imam. Kalau nggak mau ngikuti imam, ya sholat sendiri lah gitu. Tapi pahalanya kan berbeda.
Jadi imam itu dijadikan imam supaya diikuti makmum. Kata Nabi SAW, فَإِذَا كَبَّرْ فَكَبِّرْ. Kalau imam takbir Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. وَلَا تُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّرُ. Jangan kalian takbir sebelum imam takbir. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. Apabila imam ruku, baru kalian ruku. وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ. Kalau imam ruku, jangan kalian ruku, dan jangan kalian ruku sehingga imam ruku. Karena ini banyak kasusnya. Saya sering melihat kadang-kadang imam belum sujud, dia pula kepalanya sudah di tanah. Kan itu. Kadang-kadang imam belum bangkit dari ruku, dia pula sudah i'tidal. Kadang-kadang yang takutnya imam belum salam, sudah salam dia langsung pergi gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Di sini Rasul mengatakan, apabila imam ruku, rukulah kalian, dan jangan kalian ruku sampai imam ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, kalian yang makmum ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada, apabila imam sujud, fasjudu, sujudlah kalian mengikuti sujudnya imam. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan sujud sebelum imam sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam salat berdiri, kalian selaku makmum fasallu qiyaman. Dari tadi kan enak. Udah panas ini loh. Wa idza sallu fasallu qiyaman. Maka solatlah kalian berdiri. Wa idza shalla qa'ida, apabila imam duduk, fasallu qu'udan ajmain. Maka solatlah kalian mengikuti duduknya imam. Baik. Di sini ada banyak faedah yang kita bisa petik dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Abi Dawud, dan asal lafaz ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang pertama faedahnya, wajibnya mengikuti imam, karena imam itu contoh pada setiap gerakan dia. Pada setiap ucapan, gerakan imam itu menjadi contoh yang harus kita ikuti, jangan menyelisih imam. Kemudian yang kedua, di sini juga ada hukum bahwa mendahului imam dalam sholat itu haram hukum. Imam belum takbir, ibu sudah takbir. Imam belum ruku, ibu sudah ruku. Imam belum sujud, ibu pula duluan sujud. Ini sebenarnya jadi imam siapa? Ibu atau imam? Haram ini, nggak boleh. Bahkan ulama mengatakan kalau dilakukan secara sengaja, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kalau sengaja dia tahu gitu ya, dia sudah jadikan imam dia tahu dia, maka batal sholatnya. Nah, kalau cerita tentang pembahasan kondisi makmum dengan imam itu, kalau boleh saya rangkum ada 4 perkara. Ya. Pertama, di sini seorang makmum mendahului imam. Seorang makmum mendahului imam, maka hukumnya haram. Kalau sampai sengaja, batal sholat. Ini yang rajih dari kalangan ulama. Sholatnya tidak dianggap. Yang kedua, tidak mendahului imam tetapi berbarengan. Gerakannya bareng dengan imam, gitu ya. Rukunya sama dengan rukunya imam, waktu sujudnya sama juga dengan waktu sujudnya imam. Dia tidak mendahului, tidak. Tetapi sama-sama setiap gerakan. Bagaimana hukumnya kalau sama-sama ini? Maka kata para ulama mengatakan, sebagian ulama memakruhkan sholatnya, sebagian yang lain mengharamkan sholatnya. Tetapi pendapat yang kuat, tidak batal sholatnya kecuali dalam satu kondisi. Dia kalau berbarengan dengan imam, batal sholatnya. Satu kondisi saja. Apa itu? Ketika takbiratul ihram, ketika permulaan sholat.
Kalau berbarengan dengan imam, kata para ulama tidak ada khilaf, batal sholat. Tapi selain takbiratul ihram, kalau dia berbarengan tidak membatalkan sholat, cuman ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh, itu saja. Kemudian kondisi yang ketiga, menyelisih imam. Nah, jelas ini kalau menyelisih imam batal sholatnya. Imam ruku, ibu-ibu sujud pula. Nah, ini gimana? Jadi ini menyelisih jelas, maka batal sholatnya. Kemudian yang nomor 4, inilah yang dianjurkan mengikuti imam pada setiap ucapan dan perbuatan. Inilah yang disyariatkan, yang ditunjukkan oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang kita baca di sini. Baik. Ada beberapa permasalahan, diantaranya tentang ucapan Sami Allahu liman hamidah. Dalam hadis ini kan Rasul mengatakan apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca Rabbana walakal hamd. Maka ulama mengatakan, apakah Rabbana walakal hamd dan Sami Allahu liman hamidah itu dibaca berlainan, artinya imam membaca Sami Allahu liman hamidah, jadi makmum yang mengatakan Rabbana walakal hamd. Lebih jelas lagi, apakah imam itu cukup membaca itu Sami Allahu liman hamidah, dan makmum cukup membaca itu tanpa membaca Sami Allahu liman hamidah, cukup Rabbana walakal hamd, atau dua-duanya imam makmum membaca Sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal hamd. Ini yang jadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan, dan ini mazhabnya Hanafiyah dan juga Hanabilah, bahwa makmum tidak boleh menggabungkan dua lafaz itu. Makmum tidak boleh menggabungkan dua lafaz Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd. Artinya cukup Rabbana walakal hamd saja. Ini madhab Hanafiyah dan madhab Hanabilah, pengikut Abi Hanifah dan pengikut Imam Ahmad. Dan dua madhab ini mengatakan yang boleh menggabungkan dua kata itu, tasmi dan tahmid, ya, Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamd, itu hanya dua orang. Pertama imam, yang kedua kalau ibu sholat sendiri. Kalau ibu jadi makmum, tidak ada kalimat Sami Allahu liman hamidah, itu haknya imam. Kita bangkit dari ruku ke i'tidal cukup membaca Rabbana walakal hamd. Kalau posisinya jadi makmum saja, ya. Jadi ini satu pendapat dari Hanafiyah dan Hanabilah. Beda pula dengan madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, mereka memandang boleh menggabung. Imam boleh menggabung, makmum boleh menggabung. Imam boleh mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Makmum juga boleh menggabung seperti itu, Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dalilnya, kata madhab Syafi'i ini, karena ada dalam Sahih Muslim hadis ke-476, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a qala Sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamd. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat dari ruku, beliau mengucap Sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan dalam hadis yang lain, apa kata Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ketika Rasul salatnya membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, ya kita juga baca, baik dalam posisi kita sendiri, baik dalam posisi kita imam, baik dalam posisi kita makmum. Itu maksudnya, mengambil keumuman hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli.
Bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala mengatakan la a'lamu khilafan fi annal munfarida yaqulu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kata Imam Ibnu Abdul Barr memberikan faedah juga, saya tidak ada pengetahuan tentang adanya khilaf, artinya tidak ada khilaf di antara ulama bahwa orang yang sholat sendirian boleh menggabungkan dua kata tersebut, tasmi' dan tahmid. Ini juga di antara faedah tentang sami Allahu liman hamidah. Kemudian juga hadis ini dikomentari oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innal haditha yadullu ala anna al-ma'muma idza kana yara masyru'iyyata jalsatil istirahati mutlaqa wal imamu la yaraha annahu yutabi'u imamahu wa la yajlisu laha wa bil aqsi idza kana al-imamu yaraha wal ma'mumu la yaraha fa innahu yajlis wa hadha kulluhu tahqiq lil mutaba'ah. Kata beliau, hadis ini menunjukkan kalau ada perbedaan pendapat antara makmum dengan imam, imam pendapatnya mengambil pendapat Syafi'i umpamanya, makmum pula mengambil pendapat Hambali. Umpamanya ini imam dengan makmum berbeda pendapat dari segi fikih. Contoh umpamanya duduk istirahat setelah sujud sebelum bangkit, ya kan, ada duduk istirahat namanya kan, sujud sebelum bangkit, istirahat sebentar kemudian bangkit. Ini kan jadi khilaf ulama. Ada yang menyariatkan duduk istirahat, ada yang tidak mensyariatkan duduk istirahat dari sujud langsung bangkit. Ini gimana? Nih umpamanya makmum berpendapat adanya duduk istirahat, imam pula tidak, gitu maksudnya. Itu yang ingin dijelaskan di sini. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwa makmum apabila dia melihat disyariatkannya duduk istirahat, sementara makmum tidak berpendapat seperti itu, ya, makmum tidak berpendapat seperti itu, imamnya langsung bangkit, maka kata Syekhul Islam, kamu jangan mengamalkan pendapatmu, ikut imam, supaya ada perwujudan hadis Abu Hurairah di sini, bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti, gitu maksudnya. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya, imam ini berpendapat tentang adanya duduk istirahat, makmum pula tidak berpendapat seperti itu. Maka jangan langsung bangkit, ikut duduk istirahat. Kalau langsung bangkit itu mendahului imam namanya. Ikutlah duduk istirahat juga. Kenapa di sini? Supaya wahada kulluhu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini semuanya sebenarnya hakikatnya tahqiqun lil mutaba'ati, sebagai perwujudan bentuk makmum mau mengikuti imam. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Umpamanya yang satu melihat kunut subuh, yang satu tidak melihat kunut subuh. Yang berpendapat adanya kunut subuh ikut mazhab Syafi'i, yang mengingkari adanya kunut subuh ikut mazhab Hambali. Imam kunut, makmum pula mengikuti pendapat yang tidak kunut. Ya, bagaimana sikap kita terhadap seperti itu? Maka kita ikut kunut, walaupun hakikatnya kita tidak berpendapat adanya kunut, tetap kita mengangkat tangan dan mengaminkan. Karena Imam Ahmad sendiri yang berpendapat tentang semua riwayat tentang kunut subuh itu dhaif, lemah. Ketika dia ditanya tentang orang yang sholat di belakang orang yang kunut, kata Imam Ahmad, bagaimana, apakah saya tidak mengikuti imam? Kata Imam Ahmad, kamu harus kunut juga dan mengaminkan kunutnya imam. Dalam rangka apa? Untuk mutaba'ah, mengikuti imam. Atau sebaliknya, ini imamnya tak kunut, ya kan? Makmumnya pula madhab kunut. Gimana ini? Ya ngikutin imam saja, dan itu ngikutin imam. Jangan dianggap kemudian sholatnya tidak sah, akhirnya pulang sholat subuh lagi dia di rumah. Kenapa diulang subuhnya? Nggak ada kunutnya, nggak sah itu. Jadi untuk mengikuti imam seperti itu. Lagi mana pula kalau seandainya orang Indonesia yang bermadhab Syafi'i haji umroh ke Saudi yang bermadhab Hambali, hari-hari tak ada kunut di sana itu. Ya, jadi
Masalah fikih itu al-amru fihi wasi, perkaranya luas, tidak perlu diributkan, tidak perlu direcoki, itu maksudnya. Tidak perlu dibidah-bidahkan, apalagi sampai kemudian buat jamaah sendiri. Nggak usahlah sholat di sana, nggak ada kunutnya, kita buat masjid sendiri, ada ngadu kunutnya di situ. Jadi akhirnya jadi pecah. Ini kan bukan masalah akidah, masalah furu. Masalah furu itu luas. Karena imam madzhab sendiri satu dengan yang lainnya itu pernah berjumpa. Pamannya Abu Hanifah. Yang paling tua kan Abu Hanifah. Ya. Kemudian itu pernah berjumpa dengan Abu Hanifah. Imam Malik pernah berjumpa dengan Abu Hanifah. Walaupun tidak belajar. Hanya berjumpa karena Imam Malik itu kan tidak pernah belajar kepada siapapun ulama di luar Madinah. Ingat, Imam Malik itu tidak pernah belajar keluar, di Madinah saja. Dan makanya dia mengambil perkataan orang Madinah. Imam Malik itu mengambil perkataan orang Madinah. Kalaupun dia keluar hanya haji saja, pernah berjumpa dengan Abu Hanifah dan berdialog itu saja. Kemudian Imam Malik punya murid siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Ahmad. Jadi antar madzhabul arba itu ada keterkaitan satu dengan yang lain kan? Walaupun di antara mereka ada perbedaan pendapat, tidak ada tuh gontok-gontokan di antara mereka. Yang jadi masalah itu para pengikutnya biasanya. Ketika mereka mulai dengan ta'assub madhab, ya sudah mulai fanatik madhab, ini yang bahaya. Sampai-sampai zaman dulu saking fanatiknya madhab melarang satu madhab menikahkan putrinya dengan laki-laki madhab lain. Sampai seperti itu, sampai mau perang, sampai berani-berani membuat hadis palsu untuk menguatkan madhab. Ketika sebagian madhab Hanafi kalah debat dengan sebagian madhab Syafi'i, ulama-ulama madhab Syafi'i, mereka marah, akhirnya menciptakan hadis palsu mencela Imam Syafi'i. Sayati alaikum zaman rajulun asyaddu min iblis wa huwa Muhammad ibn Idris, gitu. Akan datang zamannya muncul seorang laki-laki yang kerasnya seperti iblis, dialah Muhammad bin Idris. Maksudnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan namanya Muhammad ibn Idris. Masa sampai ngomong begitu? Kalau gara-gara kalah debat, dia ngomong begitu. Aku mendengar hadis Rasul akan datang zamannya seorang laki-laki akan muncul lebih jahat dibandingkan iblis, dialah Muhammad ibn Idris. Karena fanatik madhab, ya kan? Bahkan yang madhab Maliki juga mengatakan laula Malik lakana dinu Malik. Kalau bukan karena Imam Malik hancur agama ini, gitu. Yang madhab Hambali buat hadis juga. Nabi berwasiat bahwa siyati li ummati an yatahambal. Nabi berwasiat kepada umatnya agar bermadhab Hambali. Semua buat hadis palsu untuk menguatkan madhabnya. Jadi intinya kita tidak boleh fanatik madhab. Dan kita hanya boleh mengambil kebenaran dari sisi madhab saja. Kalau dalam Imam Syafi'i ada kebenaran, kita ambil. Kalau dalam Imam Ahmad ada kebenaran, kita ambil. Dan begitu seterusnya. Karena madhab yang paling tinggi adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini diantara dua hadis yang kita bahas di pagi hari ini. Silahkan kita buat tanya jawab.